Ya, saya akan presentasikan kelas analisis tahun 2021 oleh kelompok grup 4 dengan saya sendiri sebagai GL Ronald, ada anggota yang lain, Pak Julia, Pak Rinopem, Pak Andi, Pak Ahmad, dan Pak Iwono. Hasilnya untuk soal yang pertama itu untuk menemukan kondisi yang memperbesar kondisi angka kecelakaan. Dengan kondisi tertinggi angka kecelakaan itu untuk soal 1A ini yaitu pada saat cerah dengan 24.757 kasus angka kecelakaan, kondisi berpasir yang terendah dengan 5 angka kasus kecelakaan, serta memberikan rekomendasi, memberikan area rest time, edukasi pengguna jalan tol, serta rambu-rambu. Untuk soal nomor 1B, itu ditemukan kondisi bahwa yang tertinggi itu terjadi di bukan persimpangan dengan 26.622 kasus angka kecelakaan dan yang terendah dengan simpangan bundaran dengan 9 angka kecelakaan. Serta untuk nomor 1C pada saat kondisi siang hari temukan 16.236 kasus angka kecelakaan yang tertinggi dan yang terendah pada kondisi yang lainnya dengan 216 kasus angka kecelakaan. Nomor 1D, kondisi pada kecelakaan yang bukan dengan kendaraan bermotor tertingginya 21.769 kasus angka kecelakaan dan yang terendah saat kondisi rail to rail dengan 2 kasus angka kecelakaan. Untuk soal nomor 2, mencari tahu 10 negara bagian teratas dengan angka kasus kecelakaan tertinggi, ditemukan negara bagian Texas adalah yang tertinggi dengan 3.513 kasus angka kecelakaan dan negara bagian Michigan dengan yang terendahnya 10.010 kasus angka kecelakaan. Untuk insight-nya, Texas adalah negara bagian terbesar kedua di Amerika Serikat dengan jumlah penduduk 29 juta jiwa pada tahun 2020 dengan luas wilayah 676.000 kilometer persegi, dan negara bagian wilayah daratan utama Amerika Serikat. Biasanya sebuah negara dengan bagian negara padat penduduknya juga akan padat juga lalu lintasnya. Untuk rekomendasinya, UU lalu lintas harus disosialisasikan. Pembuatan rambu-rambu lalu lintas dan polisi lalu lintas. Untuk soal nomor 3, temukan rata-rata kecelakaan terjadi setiap jamnya. Ditemukan bahwa yang tertinggi terjadi pada pukul 13 dengan 2.166 kasus angka kecelakaan dan yang terendah pada pukul 3 pagi dengan 883 kasus angka kecelakaan. Untuk rekomendasinya, memberikan area rest time, edukasi pengguna jalan tol, dan sign seperti rambu-rambu. Tambahan lagi untuk soal nomor 3 dihubungkan dengan kondisi daerah perkotaan dan perdesaan. Dengan yang tertinggi pada pukul 13 itu banyak terjadinya di perkotaan dengan presentasi 59,8% dan perdesaan 40,2%. Tambahan lagi untuk dihubungkan dengan tipe intersection itu di jam 1 siang itu ditemukan bahwa di bukan persimpangan terjadi 1.590 kasus dan bukan dengan simpangan dengan bundaran yaitu dengan 0 kasus. Insight-nya, menurut Heinwalds pada jam sibuk di wilayah Amerika Serikat jam 5 hingga jam 9 pagi dan 4 hingga jam 8 malam, hal ini menunjukkan bahwa kecelakaan banyak terjadi saat kondisi jalan cukup lenggang. Untuk rekomendasinya memberikan rumble strip, memberikan rambu tambahan di tiap beberapa kilometer, menambahkan batas kecepatan. Untuk soal nomor 4, temukan presentasi kecelakaan akibat pengemudi mabuk. Ditemukan bahwa presentasi kecelakaan pengemudi mabuk itu dengan 25,8% dari total seluruh kecelakaan. Nah, untuk insight-nya, berkendara dengan kondisi mabuk tentu menimbulkan efek negatif. Oleh karena itu, sangat diperlukan himbauan dan sosialisasi tentang betapa berbahaya mengemudi saat keadaan mabuk, serta rekomendasinya memberikan himbauan dan sosialisasi tentang tata tertib lalu lintas, sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media, serta menindak tegas berdasarkan hukum yang berlaku.
Untuk soal nomor 5, presentasi kecelakaan di daerah pedesaan dan perkotaan. Ditemukan bahwa daerah yang tertinggi yaitu daerah perkotaan dengan 57,5% dan yang terendah daerah pedesaan 42,5%. Rekomendasinya memberikan area rest time, edukasi, serta sains seperti rambu-rambu. Untuk soal nomor 6, berdasarkan hari mencari kecelakaan yang tertinggi terjadi pada hari Minggu dengan 6.399 kasus kecelakaan dan yang terendah pada hari Selasa dengan 4.347 kasus angka kecelakaan. Memberikan rekomendasi memberikan area rest time yang lebih pada saat weekend, mengedukasi pengguna jalan tol, membuat sign, memberikan penjagaan di tiap ruas jalan tol, melakukan inspeksi rutin dan pemasangan lebih banyak teknologi guna pengawasan. Untuk soal nomor 7, kami membuat total angka kecelakaan dan total kematian sepanjang 2021 serta visualisasikan perbandingan total angka kecelakaan dan total kematian pada kuartal 1 dan kuartal 4 dengan yang tertinggi pada kuartal 1 terjadi pada bulan Februari dengan total kematian 2.659 kasus kematian dan yang tertinggi di kuartal 4 pada bulan Oktober dengan 3.788 kematian yang terendah di kuartal 1 di bulan Maret dengan 2.516 kematian dan yang terendah di kuartal 4 pada bulan Desember dengan 3.200 kematian. Serta insight yang didapat untuk total angka kecelakaan dan kematian pada kuartal 4 ditemukan bahwa masing-masing terjadi 9.561 kasus dan 10.364 kematian, dan di kuartal 1 dengan 7.225 kasus kecelakaan dan kematian 7.012 kasus kematian. Ditemukan bahwa dengan total angka kecelakaan dan kematian sepanjang tahun 2021 itu 35.413 kasus kecelakaan dan 38.449 angka kematian. Dengan presentasi total fatality-nya 108,57%. Rekomendasi memberikan area rest time, mengedukasi pengguna jalan tol, membuat sign seperti rambu-rambu, memberikan penjagaan di tiap ruas jalan tol, melakukan inspeksi, dan pemasangan lebih banyak teknologi guna pengawasan. Untuk kesimpulan, kami menyimpulkan bahwa kecelakaan dapat terjadi dengan kondisi cuaca cerah, bukan pada persimpangan, pada siang hari, dan negara bagian Texas adalah yang tertinggi. Kecelakaan tertinggi pada pukul 13. Presentasi kecelakaan akibat pengemudi mabuk itu sebesar 25,8% dan presentasi kecelakaan di daerah perkotaan dengan 57,8%. Serta hari Minggu menjadi hari yang paling banyak terjadinya kecelakaan dan pada kuartal 4 angka kematian lebih tinggi dari kuartal 1, bahwa setiap terjadi kecelakaan maka terjadi pula kematian akibat kecelakaan tersebut. Sekian presentasi dari Project Group 4, saya akhiri. Terima kasih.